Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Gimana kabar teman-teman? Semuanya sehat? Sehat semuanya teman-teman? Alhamdulillah sehat, Mister. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya teman-teman, pada pagi hari ini Mister akan menjelaskan sebuah materi terbaru di bab terakhir sebelum penilaian akhir semester. Ya, jadi ini Mister jelaskan secara singkat dan padat. Jadi Mister minta ke teman-teman tolong dipahami dengan baik ya. Sekalipun teman-teman nanti kurang paham, tolong tanyakan secara langsung ya. Jangan menunggu jangan menunggu hari ya. Jadi teman-teman langsung bertanya ke Mister, ini kenapa seperti ini atau seperti itu. Paham? Bisa dimengerti teman-teman? Ya. Coba teman-teman Mister akan buka. Teman-teman sudah melihat Mister sedang presentasi? Ya, Mister. Udah ya. Nah, di sini Di sini Mister akan menjelaskan sebuah materi baru ya. Mungkin di kelas Mister sudah jelaskan beberapa hal ya tentang yang namanya persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel atau bisa disebut dengan PLSV dan PTLSV. Jadi P itu adalah persamaan, L itu linear, S itu artinya satu singkatannya ya. V itu adalah variabel. Kalau PT pertidaksamaan, L itu adalah linear, S itu adalah satu, V itu adalah variabel. Nah, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini itu akan dibahas ke dalam 4 hal ya. Misal rangkum kepada 4 hal. Pertama, misal sebut sebagai konsep nalaria. Konsep nalaria. Maksudnya apa sih konsep nalaria? Jadi begini teman-teman. Misal sudah ajarkan beberapa contoh ke teman-teman ya. Contoh. 2 ditambah titik-titik hasilnya 5. Maka titik-titik tersebut adalah 3. 3. Oke. Titik-titik dikurangi 7 hasilnya 14. Berapakah titik-titik tersebut? Berapa yang dikurangi 7 hasilnya 14? 21. Berapa teman-teman? 21 bukan, Mister? 21 dikurang 7? Kakatan ya. 21 kurang 7 berarti 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Betul ya? 21. Ya. Contoh lagi. Titik-titik ditambah 13 hasilnya 40. Ya. Berapa yang ditambah 13 hasilnya 40? 27, Mister. Ya, contohnya adalah 27. Nah, teman-teman, kita dipaksa atau kita akan diajarkan tentang konsep mengerjakan yang nggak diketahuinya itu apa? Ya, yang nggak diketahuinya itu adalah titik-titik. Sampai di sini bisa dipahami konsep nalarianya? Bisa. Nah, itu akan kita bahas secara konsep kanselasi, teman-teman. Konsep kanselasi ini maksudnya apa sih? Nah, bisa tuliskan dulu rumusnya ya. Oh, kok tebal? Sebentar ya. Konsep kanselasi adalah mencari suatu nilai variabel dengan merubah posisi bilangan yang sudah diketahui ya. Jadi konsep kanselasi itu secara pengertiannya apa? Mencari suatu nilai variabel dengan merubah posisi bilangan yang sudah diketahui dengan ketentuan ya, bila dengan ketentuan kayak misal taruh di bawah deh. Tambah atau kurang, maka tandanya akan terbalik menjadi min dan plus. Kalau kali atau bagi ya. Kalau kali atau bagi, mana bagi ya?
Nah, itu bagi. Maka posisinya akan berubah tempat. Akan berubah tempat lah. Nanti kalau kurang paham teman-teman tolong tanyakan ya maksudnya apa. Jadi gini teman-teman. Konsep kanselasi adalah mencari suatu nilai variabel dengan merubah posisi bilangan yang sudah diketahui dengan ketentuan. Kalau tambah atau kurang maka tandanya akan terbalik menjadi kurang atau dan tambah ya. Kalau kali atau bagi maka posisinya akan berubah tempat. Jadi contohnya begini. Misal punya contoh coba sebentar. Misal skip dulu ke konsep nalaria, coba ke konsep kanselasi, misal skip dulu, kita kembalikan ke konsep nalaria. Ada yang misal lupakan. Contoh, kalau titik-titik ini bisa rubah menjadi 3 ditambah A sama dengan 8, kira-kira berapakah nilai A-nya teman-teman? 5. Berapa? 5. Ini di kelas sudah bisa ajarkan ya. Contoh lagi. B dikurang 10 hasilnya sama dengan 64. Berapakah B-nya itu? 74. Coba teman-teman berapa? 74. Ya. Berapa dikurangi 10 hasilnya 64. Jadi berpikirnya A atau B itu kita anggap sebagai bilangan apa? Atau berapa? 3 ditambah berapa yang hasil 8? Kira-kira berapa? 5. 5. Berapa dikurangi 10 hasil 64? 74. 74. Satu lagi. Negatif 5 ditambah C hasilnya sama dengan 40. Berapakah nilai C-nya itu? Yo, negatif 5 ditambah C sama dengan 40. 45. 45. Berapa? 45. 45. Nah, Mister, aku sedikit sulit kalau harus menghitung secara manual ya. Kalau teman-teman kesulitan menghitung secara manual, maka muncul tadi Mister bilang dengan konsep kanselasi. Ya, kita bisa menyelesaikannya dengan konsep kanselasi. Jadi konsep kanselasi itu artinya apa? Mencari suatu nilai variabel. Kan tadi kan yang mau kita cari adalah variabel A, variabel B, dan variabel C. Betul tidak? Betul. Dengan cara merubah posisi bilang yang sudah diketahui ya dengan ketentuan. Tadi kalau dia operasi itunya penjumlahan atau pengurangan, maka tandanya akan terbalik menjadi kurang dan tambah. Jadi kalau tambah berubah menjadi kurang. Kalau kurang berubah menjadi tambah. Sampai di sini apakah ada yang kesulitan mengenai penjelasan Mister? Ada yang kurang paham? Teman-teman? Aman? Misalnya aman ya. Kalau kurang paham nggak apa-apa, tolong dipotong saja omongan Mister, nggak apa ya. Karena ini harus dipahami betul-betul. Contohnya seperti ini teman-teman. 3, kita pakai contoh yang atas saja ya. 3 ditambah A sama dengan 8. Itu kalau konsep kanselasi, yang mau kita cari sebenarnya 3 nilai A atau 8 teman-teman. Yang mau kita cari nilai A. Kan? Nah, karena yang mau kita cari nilai A, berarti yang satu tempat ya. Oke, satu tempat itu maksudnya apa sih? Begini teman-teman. Ya, misal ajarkan. Jadi muncul di matematika itu namanya ruas ya, ruas atau tempat ya. Kalau di sebelah kiri namanya ruas kiri. Kalau yang sebelah kanannya sama dengan ya, sebelah kanannya sama dengan itu sebutnya ruas kiri. Sebelah kanannya sama dengan disebutnya ruas Kanan. Ruas kanan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke, untuk mencari nilai A, berarti yang satu ruas dengan nilai A apa, teman-teman? 3. Maka angka 3-nya yang wajib kita pindahkan. Angka 3-nya awalnya positif atau negatif, teman-teman? Positif. Positif. Positif pindah ruas jadi Negatif.
Negatif. Maka A sama dengan 8-nya positif atau negatif? Positif. Maka 8 Dikurang kurang 3. 3. Berapa hasilnya? 5. 5. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Bisa. Contoh lainnya. B dikurangi 5. Hasilnya 17. Yo. Yang mau kita cari Dua-dua. B. Bentar dulu. Yang mau kita cari B negatif 5 atau 17? B. B. Berarti yang kita pindahkan yang mana teman-teman? 17. Yang kita pindahkan 17. Perhatikan, yang satu ruas dengan B apa? 5. Berarti bukan 5. Jangan lupa, negatifnya kita bawa kemana-mana. Ya, Misalnya sudah bilang ya, manusia itu punya sisi positif dan sisi negatif. Ketika sisi positif, dia nggak akan dibawa atau akan terlupakan. Tapi ketika sisi negatif, akan dibawa kemana-mana. Ini yang perlu kita ingat baik-baik ya. Ini quotes of life ya. Quotes of life ya. Quotes of the day, maaf. Quotes of the day. Jadi ketika ada negatif, itu selalu kita ingat sampai kapanpun. Kalau kesalahan manusia ya, itu diingat sampai kapanpun. Betul nggak? Betul. Nah, berarti yang kita bawa itu 5 atau negatif 5? Negatif. Nah, negatif 5-nya ini kita pindahkan teman-teman. Ya, negatif 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti ruas kiri jadi apa? B. B sama dengan 5 tambah 17. Saya juga 17 belum dulu ya? ada kabar dari mereka. 17. Cuma telepon dulu ke si Umar. Coba matikan dulu suaranya. Ya, 17 negatif 5-nya kalau pindah ruas jadi Positif. positif. Kok tambah Saya 7? telepon si Umar ya. Ya. Tolong matikan dulu suaranya ya, biar nggak nabrak. Maka nilai B itu berapa? 22. 22. Sampai di sini untuk mencari nilai A dan nilai B, apakah teman-teman kesulitan? Tidak. Coba yang lain, apakah ada yang kesulitan? Enggak, Mister. Tidak. Coba ada yang ngechat. Mister, iya. Allah. Oke. Contoh lain ya. Mister minta teman-teman untuk mencari sekarang ya. Mister minta 1 menit teman-teman cari. Contoh. 18 sama dengan 3 ditambah C. Yo. 18 sama dengan 3 ditambah C. Ini terbalik ya. Sekarang yang tadi kan nilai A sama B-nya di sebelah kiri. Kalau sekarang kayaknya sebelah kanan. Maka yang kita pindahkan yang mana? Yang 18, Mister. Perhatikan ya. Yang mau kita cari tadi 18, 3 atau nilai C-nya? C. C-nya. Maka yang satu ruas dengan C apa? 3. Maka yang kita pindahkan? 3. Biasakan bilang positif 3 ya. Biar nggak tertukar. Positif 3. Berarti caranya bagaimana? Ruas kanannya sisa apa? Pindahkan. Ya, kita pindahkan ya. Jadi 18 Dikurang. tambah atau kurang teman-teman? Ini harus Kurang. dipahami ya. Positif pindah ruas jadi negatif. Negatif berapa? 3. 3. Maka ruas kanan sisanya apa? Hasilnya 15. No, ruas kanan. Jangan kerjakan ke samping ya. Nih, bisa kasih note ke kalian. Mengerjakan matematika secara SMP ya, itu ngerjakannya menurun ya. Jangan ngerjain ke samping. Ya. Ngerjakannya menurun. Ini kan kalau kita turunin kan 18 kurang 3 hasil 15 ya. Kita letakkan di bawah ya, bukan ke samping. Paham? Paham. Maka ruas kanan sisanya apa teman-teman? Ruas kanan. Kalau 3-nya sudah kita pindahkan. Bukan, Mister. Halo. Kira-kira ruas kanan sisanya apa? C. C ya. Maka 18 kurang 3 15. 15 sama dengan C. berapa ruas kanannya? C. Nah, bagaimana? Ada yang kurang paham sampai sini? Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, ketika posisinya di kiri atau di kanan, teman-teman nggak usah pusing. Bisa dimengerti sejauh ini? Bisa, Mister.
Yang lain? Ada yang kurang paham? Alfredo, Zaid, Bian, Kenzo? Paham, Mister. Ada yang kurang paham? Kalau kurang paham tolong potong aja omongan Mister ya, nggak apa-apa. Revan? Azel? Oke, Mister anggap sudah paham ya. Contoh lagi, teman-teman silakan kerjakan ya. 16 sama dengan 3 ditambah jangan 3 mulu deh. Bosan. 9 ya. 7. Tambah D. 16 sama dengan 7 tambah D. Ayo, bagaimana cara mencari nilai D, teman-teman? Tujuhnya dipindahin ruas tuh kan? Bagaimana? Tujuhnya dipindahin ruas. Yang kita pindahkan 16 atau 7 atau 7? 7. 7 ya. Ya. Jadi 16 dikurang 7. sama dengan ruas kanannya D. D. Jadi 9. 9 sama dengan D. D. Ya, betul. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa rasa nggak ada ya? Oke. Ini sekarang konsep yang kedua yaitu kali atau bagi, maka posisinya akan berubah tempat. Ini maksudnya apa sih? Begini teman-teman ya. Ini kan tadi kita hanya ada konstanta ya. Konstanta, variabel, dan koefisiennya hanya satu ya. Kenapa hanya satu? Karena di setiap variabel sini ada angka lagi nggak, teman-teman? Di sebelah kiri variabel ada angka satu nggak? Sorry, ada angka nggak? Ada. Di sebelah kiri variabel ada angka? Ada. Sebelah kirinya? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti koefisiennya 1. Ya. Nanti soalnya itu nggak hanya koefisiennya itu 1, teman-teman. Koefisien dari setiap variabelnya 1. Dia bahkan ada 2, 4, 3 gitu ya. Nah, maka Mister maka Mister ajarkan seperti ini. Jadi kalau dikali atau bagi, maka posisinya akan berubah tempat. Ini biar teman-teman paham seperti ini. Contoh. 3A sama dengan 9. Nah, 3A ini berarti 3 tambah A atau 3 kali A, teman-teman? 3 kali A. Sebenarnya kan 3 kali A ya kan? 3 kali A sama dengan 9. Operasi hitungnya perkalian, penjumlahan, pengurangan, atau pembagian? Perkalian. Maka perkalian kita berubah tempat ya. Tunggu. Ya, maka berubah tempat. Jadi maksudnya gimana? Jadi 3 dikali A sama-sama kita bagi dengan 9. 3. Bingung nggak penjelasan Mister? Jadi kalau kali atau bagi, maka kata-katanya bisa berubah aja kali ya. Jika kali atau bagi, maka berubah menjadi bagi dan kali. Gitu ya. Jadi 3 dikali A sama-sama ya. 3 dikali A akan dibagi dengan 3 dan 9 akan dibagi dengan 3. Misal kenapa harus dibagi 3 dan dibagi 3? Jadi gini, perhatikan koefisien A-nya. Koefisien A-nya ini berapa, teman-teman? 1. Koefisien A. Masih ingat nggak koefisien? Coba ingat-ingat lagi, koefisien masih ingat? Konsep koefisien? Nah, contoh nih. 2X tambah 5. Variabelnya mana? X. X. Konstantanya? Konstanta. Angka tanpa variabel disebut konstanta. Maka duanya sebagai? Koefisien. Artinya angka di sebelah kiri variabel disebut koefisien. Kita lihat di sini. Angka di sebelah kiri variabel apa, teman-teman?
3, Mister. 3, maka sama-sama kita bagi 3. Mister kok harus dibagi 3 yang 9-nya? Kan 9-nya nggak ada variabel. Teman-teman, inilah keistimewaan dari konsep persamaan. Ya, teman-teman kalau sama berarti akan dibagi sama rata. Benar nggak? Akan dibagi secara adil atau akan dijumlah secara adil. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Mister. Maka akan dibagi dengan 3. Di ruas kiri bagi 3, ruas kanan kita bagi 3. Paham? Maka 3A per 3 sama dengan A ya. 3A per 3 sama dengan A. Sama dengan 9 per 3? 3. 3. Ini hasil nilai A. Coba kita buktikan. 3 dikali A. A-nya adalah 3. Berarti 3 dikali 3. Hasilnya? 9. Sama nggak? Sama. Sama. Paham? Coba Paham. lagi. 16 sama dengan 2 dikali B. Berapakah nilai B-nya? 16 sama dengan 2 dikali berapa? 8. Caranya bagaimana? Sama-sama. Ini Dibagi. kali atau bagi? Konsepnya? Dikali, Mister. Kali, maka sama-sama kita bagi berapa? 2. Bagi 16 atau bagi 2? 2. Bagi 2 ya. Bagi dengan koefisiennya. Bagi 2. Apalagi caranya? 2B per 2? 1. Habis ya, 1 sisanya. 1 apa? 1? B. B. 16 per 2? 8. 8-nya, sorry, B-nya sama dengan 8. Apakah betul 2 dikali 8 sama dengan 16? Betul. Yang lain bagaimana? Apakah betul? 2 dikali 8 sama dengan 16? Betul. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa, Mister. Yang lain gimana? Apakah ada yang kurang paham? Sebelum Mister lanjut nih, ayo. Silakan bertanya sebelum Mister lanjut. Takutnya teman-teman kurang paham ini tentang konsep kanselasi. Ya Allah, baca kan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Coba silakan teman-teman kerjakan ya. Coba. 21 sama dengan 3 dikali C. Berapakah nilai C-nya? 7, Mister. Caranya bagaimana? Sama-sama dibagi 3 dulu, Mister. Sama-sama dibagi 3. 3. 3 bagi 3? C. 1 atau C. Bisa C kan? Oke, pinter. Bagi 7. Berarti 7 sama dengan C. Iya, pinter. Nah, sekarang Mister minta contoh gini. 24 sama dengan negatif 8D. Yo. Ada yang tahu? 24 sama dengan negatif 8 dikali D. Sama-sama dibagi 8, Pak. Nah, perhatikan koefisiennya itu berapa? 8. Terus, nah lupa lagi tadi kan? 8. Bukan 8. Juga jadi positif dulu, Mister. No. Koefisiennya berapa? Negatif 8. Berarti sama-sama kita bagi, coret. Negatif 8. Negatif 8, teman-teman. Sama-sama kita bagi dengan negatif 8. Paham? Paham. Negatif 8 dibagi, negatif 8D dibagi negatif 8? 1 D. Misalnya D ya. 20. Nah, nih teman-teman, masih ingat nggak konsep positif dan negatif perkalian dan pembagian? Masih ingat? Nah, ulang ya. Positif kali positif, hasilnya? Positif. Positif kali negatif, hasilnya? Negatif. Negatif kali positif, hasilnya? Negatif. Negatif kali negatif, hasilnya? Positif.
Positif bagi positif hasilnya. Positif. Positif bagi negatif hasilnya. Negatif. Negatif. Negatif bagi positif hasilnya. Negatif. Negatif. Negatif bagi negatif hasilnya. Positif. Nah, masih ingat sampai sini? Masih 24 ini positif atau negatif? positif. Dibagi negatif hasilnya? Negatif. Negatif. Negatif berapa? 24 bagi 8? 3. Enggak. Negatif Tiga. 3. Maka negatif 3 sama dengan D. D. Nah, ada yang kesulitan? Tidak. Coba ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum Mister lanjutkan. Ini Mister rapikan dulu sedikit ya, biar teman-teman enak memahaminya. Ada yang kurang paham, teman-teman? Sebelum Mister lanjut. Sudah paham semua nih, benar nih ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Tadi 24 ya, 24 sama dengan negatif 8 dikali D. 24 sama dengan negatif 8 kali D per negatif 8 per negatif 8. Bentar ya teman-teman. Jadi sisanya negatif 3. Oke, Mister punya kuis buat teman-teman. Ayo, siapa yang tahu? Enggak tahu, Mister. Belum bisa tulis. Negatif 54 sama dengan 6 dikali E atau 6E ya. Bisa biasakan jangan 6 kali E tapi 6E. Maka E-nya berapa? E-nya 9 bukan? E-nya 9. Bukan. Yo. Coba kerjakan teman-teman. Sama-sama dibagi 6 dulu bukan, Mister? Sama-sama Dibagi 6. dibagi 6 6. positif. Coba kerjakan sendiri ya, kerjakan sendiri. Yo, bisa kasih waktu 1 menit ya. Bisa? Sudah selesai? Bukan Ripai, bukan. Bukan 9 ya. Yo. Negatif 9, Mister. Nah, negatif 9 itu yang benar ya. Hati-hati dengan negatif ya. Mister sudah bilang berkali-kali. Hati-hati dengan tanda negatif. Karena salah tanda, salah hasil. Tadi si Ripai bilangnya 9. Totally I will say wrong ya. Maka Mister bilang salah. Ya, Mister bilang salah. Ini cara mengerjakannya bagaimana, teman-teman? Dibagi. Dibagi 6. Dibagi 6 ya. 6E dibagi 6? E ya. Negatif 54 dibagi 6? Negatif. Negatif 9. Kan negatif bagi positif apa? Negatif. Negatif kan? Negatif 9. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Paham ya? Oke. Terus bisa scroll ke bawah dulu. Takutin macet. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ke PLSP. Tadi PLSP singkatan dari? Persamaan linear satu variabel. Oke, bisa tulis lagi di sini ya. Persamaan linear satu variabel ya. Oke.
Jadi namanya persamaan teman-teman linear satu variabel. Jadi gabungan daripada ini teman-teman, konsep kansellasi ini. Mister punya contoh seperti ini. Langsung contohnya aja ya, karena pelajaran ini lebih enak itu kita langsung bahas contoh. Nanti akan kita buat kita akan buat kesimpulan sendiri, konklusi sendiri. Contoh di sini ya. 2 ditambah 5B hasilnya adalah 17. Ya, contoh seperti ini. 2 tambah 5B hasilnya sama dengan 17. Kok tambah banyak, Mister? Iya, ya. Berarti pelajaran kita lebih meningkat. Skill kita akan lebih meningkat. Ini cara mengerjakannya bagaimana? Yang mau kita cari 2, 5B atau 17, teman-teman. B, Mister. Nah, berarti yang mau kita cari nilai B-nya kan? Yang kita pindahkan terlebih dahulu, ya sorry, Mister ulang lagi. Karena B ini ada koefisiennya, maka kita bawa dulu 5B-nya, ya kan? Berarti yang perlu kita pindahkan apa? Nilai 2 atau 17? 17. Angka 2 atau 17? 17. Bang. 2. Karena dia yang satu ruas dengan variabel B. Itu ya. Bisa ulang lagi nih. Mister punya persamaan 2 tambah 5B sama dengan 17. Yang mau kita cari nilai apa? B-nya. Nah, B kan? B ya. Karena B itu ada koefisiennya kan? Koefisien B apa di situ? 5. Nah, ini kita simpan dulu 5B-nya. Kita simpan ya. Nah, 2 tambah 5B sama dengan 17. Kalau yang mau kita cari 5B ya, yang mau kita cari 5B, maka apa yang kita pindahkan terlebih dahulu? 2. 2-nya, karena 2 itu satu ruas dengan nilai 5. B. Paham? Paham. Maka ruas kiri, sisanya apa? Kalau angka 2-nya sudah kita pindah. Jadi 5B. 5B sama dengan 17 tambah atau kurang? Kurang. 2-nya positif atau negatif, teman-teman? Positif. Maka 17 dikurang 2. 2 ya. 5B sama dengan berapa hasilnya? 15. Oke. Caranya bagaimana? Seperti Dibagi. tadi. Dibagi berapa? Dibagi 5 atau bagi 15? 5. Sama-sama kita bagi dengan 5. 5B bagi 5? B. Hasilnya B. 15 dibagi 5? 5. 3. Jadi B-nya sama dengan? 3. Nah, sampai di sini ada yang kesulitan dengan penjelasan Mister? Halo? Gak ada, Mister. Yang lain? Ashifa? Rayano? Kenzo? Vanessa? Azel, ada kesulitan? Tolong hidupkan semua kameranya ya. Hakan, Revan, Azel. Oke. Mister kasih contoh lagi ke kalian. Teman-teman kerjakan sendiri ya. Teman-teman kerjakan sendiri. Contoh. 4 dikurang 2C sama dengan, misal pikirkan dulu, 24. Yo, coba kerjakan. 4 negatif 2C sama dengan 24. Ada yang bisa? Kalau sudah kasih tahu Mister ya berapa hasilnya. Hasilnya 10 bukan sih, Mister? Ada yang kurang tuh. Siapa namanya? Negatif 10.
Nah, negatif 10 kan? Mister bilang apa? Salah tanda, salah hasil. Ya, teman-teman harus cekatan dengan tanda negatif ini, teman-teman. Misal ulangi lagi ya, harus cekatan atau harus apa namanya? Kalau misal bilang jadikan negatif itu sebagai musuh buat teman-teman ya. Kalau ada negatif, tolong teman-teman notice ya. Wah, ini hati-hati nih. Kalau ini salah, nanti hasil salah semua. Ya, tolong diperhatikan lagi. Oke, jadi 4 negatif 2C sama dengan 24. Yang kita simpan apa? Berapa sih? Dua C sama dengan 24. Negatif 2C, nah. Negatif 2C. Iya, negatif Ini 2 kita C simpan sama dulu. dengan Yang kita pindahkan yang mana? 4. 4-nya kita pindahkan ya. Pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi apa? Ruas kiri sisanya apa? Negatif 2C. Negatif 2C sama dengan 24 dikurang 4. Oke. Tulis dulu sama dengannya ya. Ruas kiri apa? Sisanya? Negatif 2C. Ruas kanan sisanya? 20 20. Maka sama-sama kita bagi? bagi 2. Hes. Salah lagi kan? Hati-hati. Negatif 2. Negatif 2, pinter. Maka negatif 2C dibagi negatif 2 berapa? C. Hasilnya sama dengan C ya. C sama dengan 20 per, sorry, Negatif positif 10. 20 per negatif 2 hasilnya? Negatif 10. Negatif 10. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke, Mister bikinkan contoh lagi buat teman-teman. Sebentar dulu. 8 dikurang 4D. Bentar ya. Oke. Di sini Mister bilang negatif 32 ya. Negatif 32 sama dengan 8 dikurang 4D. Yo. Ini Mister balik ya. Tadi B sama C-nya sebelah kiri. Sekarang variabelnya berada di sebelah kanan. Ada yang bisa? Enam bukan, Mister? 6. Kita keep dulu ya. Kita tunggu jawaban yang lain. Kita mungkin cukup sampai PLSP dulu ya. Nanti PTLSP kita jelaskan di minggu depan ya. Kita jelaskan di minggu depan. 10 bukan, Mister? 10. Ya, tuh. 10. Coba tadi siapa yang jawab? Zakwan atau Zakwan ya? Tadi Nah, aku yang jawab, Mister. coba negatif 32 sama dengan 8 dikurang 4D. Yang kita keep atau yang kita simpen yang apa, Zakwan? Negatif 4D. Pinter. Negatifnya kita bawa kemana-mana ya. Maka yang kita pindahkan apa? Negatif 24. 8-nya. 8 yang kita pindahkan ya guys. 8-nya yang kita pindahkan. Ruas ke sebelah kiri. Ya, karena dari kanan ke kiri kan? Kalau tadi kan kiri ke kanan. Ini kiri ke kanan. Sekarang terbalik. Kanan ke kiri. Ya. Tulis dulu sama dengannya. Maka negatif 32 diapakan, Zakwan? Negatif 32 diapakan?
Halo? Gimana teman-teman? Kalau 8 pindah ruas berarti? Dikurang ya, Mister. Positif 8 pindah ruas jadi Negatif. Negatif negatif 8. Maka ruas kanan sisanya 4. Negatif 4. negatif 4D. hati-hati ya, bawa negatifnya kemana-mana. Negatif 4D. Kemudian sama dengan ruas kiri sisanya apa? Ini teman-teman kesulitan mungkin ya. Teman-teman, kalau ada negatif terpisah ya. Kalau negatif terpisah, ini kita pakai logika ya. Minjem 32, minjem 8. Kira-kira pinjaman teman-teman lunas atau makin banyak? Makin banyak. Makin banyak. Berapa pinjamannya berarti? 40. Karena pinjaman tandanya berarti Negatif. negatif 10. 40. Itu secara logika ya. Tapi kalau secara matematis, caranya begini. Karena negatif terpisah, negatifnya kita simpan di depan, angkanya kita tambah. Sudah ingat belum caranya? Ingat-ingat. Yang lain? Negatifnya taruh depan, angkanya kita tambah. Jadi negatif 32 tambah 8, yaitu negatif 40. Ini pelajaran pra-PTS ya. Sudah Mister ajarkan di bilangan bulat. Masih ingat? Masih, Mister. Oke, maka negatif 40 sama dengan ruas kanannya apa? Negatif 4. Negatif 4D. Apalagi caranya? Dibagi negatif 4. Nah, dibagi negatif 4 atau dibagi 4? Dibagi negatif 4. Oke. Maka negatif 4D dibagi negatif 4. D. Oke. Ruas kirinya negatif 40 dibagi 4. 10. Negatif 10. Sama-sama. Negatif 10 atau 10? 10. 10. 10. Negatif bagi negatif? Enggak. Positif. Positif berapa? 10. 10. 10 sama dengan apa? D. 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 Ada yang kesulitan? Ada yang kurang paham? Paras paham? Kenzo? Kenzo, Aska? Bisa dipahami penjelasan Mister? Bisa. Oke, Mister buat contoh lagi ya. Mister akan buat, aduh, kok ketarik ya? Sebentar. Mister akan bikinkan contoh yang lebih banyak di sini. Oke, contoh lagi. Negatif 30 sama dengan negatif 2 ya, negatif 2 tambah 7E. Yo, negatif 30 sama dengan negatif 2 ditambah 7E. Silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Bukan. Coba hitung lagi, Rifai. Hitung lagi ya. Hitung lagi yang benar. Ada yang sudah selesai? Negatif 4 sama dengan bukan, Mister.
Ya, itu dia jawabannya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana, Andi? min 30. Ya, yang kita pindahkan yang mana? Sorry, yang kita keep dulu. Yang kita keep yang mana? min 2. Yang kita keep, yang kita simpan. 7E. Positif 7E ya, kita simpan dulu. Yang kita pindahkan? Negatif 2. Pinter. Jadi, pindahkan ke ruas kiri terus kanan. Ruas kiri. Oke, Kan. pinter. Kiri dong, kan dia berawal dari kiri. Ya kan? Oke, maka ruas kiri jadi apa? Negatif 30 diapakan? Tambah 2. Kenapa ditambah? Tambah. Kenapa ditambah? Karena dipindah. Negatif pindah jadi Positif. positif berapa? 2. Sama dengan ruas kanan. 7E. Nah, ya, jangan langsung kerjakan di sini ya, kerjakan ke bawah. Teman-teman, bisa minta tolong kerjakan ke bawah ya. Maka ruas kanan sisanya apa? 7E. 7E. Negatif 30 tambah 2. Negatif Pusing, 28. Mister. Ya, pusing, Mister. Kita anggap dengan cara pinjam dan bayar ya. Pinjam berapa di sana? Pinjam berapa, teman-teman? Pinjam 30, Dibayar 2. bayar 2. Masih punya pinjaman atau ada kembalian? Masih ada tapi pinjamannya berkurang. Iya, berkurang. Berapa pinjamannya jadinya? Negatif 28. Iya, karena pinjaman tanah negatif ya. Pinjamannya berapa? 28. Negatif 28 sama dengan 7E. pinter. Diapakan lagi? Dibagi 7. Sama-sama Dibagi kita bagi. Sama-sama dibagi 7. Bagi negatif 7 atau 7? 7. 7 ya, sama-sama dibagi 7. Hasilnya berapa? Yang 7. Negatif 4. Kok ada Dengan E? Sorry, kok ada E di sini? Maaf ya. Hapus. Berapa? Negatif 4. Sama dengan E. Oke, E-nya kita tulis dulu ya, sama dengan E. Negatif 28 dibagi 7 hasilnya? Negatif 4. Negatif dibagi positif? Negatif bagi positif. Negatif. Negatif. Negatif Negatif 4. 4. Paham? Nah, ini kalau misalkan tulis seperti ini nggak ada masalah ya, teman-teman. E sama dengan negatif 4. Ya, dia sama aja. Cuman ini aja, cuman bolak-balik aja. Paham sampai sini, teman-teman? Nah, yang ya PTLSP nanti akan kita bahas. Masih ada waktu 10 menit lagi ya. Coba kita lihat di sini lagi ya. Negatif 72 sama dengan ya, sama dengan 8 ya. Sorry. Sama dengan 8 ya. Dikurang 10 F. Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa ini nanti akan bisa kasih nilai plus nih. Ini tadi Andi ya? Andi, ayo saya bisa. Ini kan bisa cantumkan buat nilai plus nih. Ya, rebut-rebutan. Siapa yang cepat? Apakah Bayu, atau Kak Andi, atau Kak Paras, atau Kak Syifa? Ya. Delapan bukan, Mister? Siapa 8. tadi? Siapa yang jawab? Jakwan. Zakwan. Caranya bagaimana, Zakwan? Apa yang kita keep? Negatif 10F. Oke, ini kita keep ya. Apa yang kita pindahkan? 8. Positif 8. Biasakan ya, positif dong. Positif 8. Pindahkan ke ruas kiri terus kanan? kiri. Pindahkan ke ruas kiri ya.
Jadi ruas kiri jadi apa? Negatif 72 Hmm, dikurang 8. sama dengan ruas kanannya. Negatif 10F. Nah, ruas kiri jadi apa? Negatif 80. Masih ingat teman-teman? Negatif terpisah. Caranya bagaimana? Negatifnya Tulis negatifnya, terus dijumlahkan angkanya kita jumlah berapa? 80. 80 sama dengan Negatif 10F. negatif 10F. Diapakan lagi? Dibagi Dibagi berapa? negatif 10. Sama-sama kita bagi 10 atau negatif 10? Guys, Negatif, sama-sama dibagi? negatif 10. Negatif 10, pinter. Negatif 10F dibagi negatif 10? F. Hasilnya F ya. Negatif 80 dibagi negatif 10? Positif 10. Negatif bagi negatif? Positif. Ada tandanya? Positif. Ada tanda positifnya? Nggak ada ya. 80 bagi 10? 10. 80 bagi 10? 8. 8. Itu ya. Positifnya nggak ada kan? Itulah teman-teman. Ketika negatif, dia akan selalu dibawa kemana-mana. Tapi ketika positif, maka dia akan terlupakan. Seperti itu manusia ya. Ketika perbuatan baik manusia itu perbuatan positif ya, perbuatan positif dia nggak akan dianggap atau akan terlupakan. Tetapi ketika perbuatan negatif yang dibuat sampai terakhir pun atau sampai mati pun akan diingat ke mana. Ya, quotes of the day ya teman-teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Jadi misal kasih notis sekalian, tolong perhatikan tanda negatif. Yang pertama ya, perhatikan tanda negatif. Yang kedua, teman-teman harus direview lagi perkalian dan pembagian dengan positif negatif ya. Positif bagi positif? Positif. Positif bagi negatif? Negatif. Negatif bagi positif? Negatif. Negatif bagi negatif? Positif. Positif. Nah, itu yang teman-teman harus kuasai betul-betul. Paham? Satu lagi nih, satu lagi. Nggak usah deh, waktunya udah mau habis. Ya teman-teman, misal akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thanks a lot for attention today. Tata pono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, nanti akan Mister berikan catatannya lewat Zoom ya. Lewat GCR ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Salam.